Terima kasih Anda masih bersama kami di Sidoarjo, Jawa Timur. Justru ini melakukan berbagai cara untuk mengurangi kemacetan ya. Betul sekali Aris, dan ini tidak tanggung-tanggung ya. Jadi sebanyak 30 unit bus Rapid Transit atau BRT ini dikelola Dinas Perhubungan Sidoarjo demi mewujudkan jalanan di sekitar Surabaya itu lancar tanpa macet. Betul Bella, tapi sayangnya ini berbagai kendala masih menghalangi seperti penolakan angkutan umum lama hingga dana operasional. Iya betul, dan berikut ini agenda penanganan kemacetan dalam agenda khas Net 5. Selamat datang di Sidoarjo. Tiap pagi dan menjelang petang, kemacetan menjadi hal yang rutin dirasakan warga Sidoarjo yang mayoritas bekerja di Surabaya. Berupaya mengurai kemacetan, 30 unit bus Rapid Transit atau BRT dialih kelolakan dari Kementerian Perhubungan pada Dinas Perhubungan Sidoarjo. Rencananya bus ini akan melayani rute Porong hingga Terminal Purbaya. Dari 30 bus, 15 unit akan melintas melalui jalan tol dan 15 lainnya melalui jalur biasa. Hadirnya BRT disambut antusias warga. Mereka berharap adanya transportasi massal ini bisa mengurangi kemacetan terutama di jam-jam sibuk. Setuju dong Mas, kan biar Sidoarjo nggak macet, biar jalannya lebih enak gitu loh. Soalnya kalau macet itu merugikan orang lain, kalau berangkat kerja, berangkat apa, kan menunggu gitu malah lama gitu. Diterima sejak pertengahan 2014 lalu, hingga kini BRT belum juga dioperasikan. Rencananya pada 21 April mendatang, bus-bus ini bisa dinikmati warga. Selama 3 hari BRT akan diuji coba sebelum secara resmi dioperasikan. Saya berkesempatan masuk ke dalam salah satu dari 30 bus Rapid Transit atau BRT yang nantinya akan di-launching pada tanggal 21 April 2015. Dan ternyata di dalamnya sangat lengkap. Ada pegangan tangan untuk para penumpang, ada kursi-kursi yang nyaman, ada air conditioner, ada juga tempat untuk para penyandang disabilitas, dan yang terpenting adalah LED sebagai penunjuk di mana kita sedang berhenti. Nah, ini artinya masyarakat bisa mengestimasi waktu mereka ketika mereka berada di perjalanan dengan jarak tempuh 30 km dari Terminal Purabaya menuju Terminal Pasar Porong, Sidoarjo. Begitupun sebaliknya. Belum juga dioperasikan, keberadaan BRT mendapat tentangan dari sejumlah sopir angkutan umum. Mereka beranggapan keberadaan BRT akan mengurangi pendapatan dan keuntungan yang didapat. Ya tidak setuju Mas, soalnya kan ya penghasilannya makin berkurang gitu Mas. Ya ini jalannya ya macet, ya gimana, ketambahan mobil banyak ini ya gimana lagi, macet gitu. Dalam pengoperasiannya, Dinas Perhubungan Sidoarjo harus menyediakan shelter untuk menaik turunkan penumpang. Namun, pembangunan 16 shelter yang direncanakan belum juga rampung. Shelter-shelter ini akan ditetapkan di Jalan Pahlawan, Jalan Raya Candi, hingga Jalan Raya Bligo. Dinas Perhubungan Sidoarjo juga akan menetapkan petugasnya untuk menjaga shelter mulai pukul 5.30 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Selain kenyamanan, Dishub berjanji pengoperasian BRT bisa melayani warga tepat waktu. Tugas kita di Sub Provinsi dan juga di Sub Kabupaten untuk mengawasi secara periodik, baik itu nanti volumenya atau frekuensinya kita usahakan untuk pertahankan. Kalau memang ditetapkan tiap 10 menit lewat, itu nanti tetap akan selalu kita awasi agar selalu tiap 10 menit lewat. Belum juga dioperasikan, Dishub pesimistis BRT akan menemui kendala. Lagi-lagi permasalahannya klasik, yaitu anggaran. Dinas berharap Pemkab maupun Pemkot bisa memberikan subsidi dalam pengoperasian BRT. Ya seluruh lah, baik kabupaten, kota maupun provinsi dan juga pemerintah pusat. Karena ini nanti untuk kepentingan masyarakat, ya itu perlu adanya subsidi. Karena kalau tidak disubsidi dengan mengandalkan penumpang yang ada, ini lama-kelamaan kita belum bisa menjamin penumpang ini akan dalam waktu dekat bisa banyak atau tidak, akan
menunggu dalam perjalanannya. Permasalahan klasik yaitu macet yang terjadi di ruas jalan penghubung Sidoarjo menuju Surabaya tak ada solusi pasti. Ruas jalan yang tak bertambah tidak mampu menampung ledakan jumlah kendaraan yang menuju Surabaya, terutama di jam-jam sibuk. Volumenya udah tinggi gitu ya. Kita kan tahu bahwa kalau suatu ruas jalan itu perkembangannya itu tidak akan mungkin bisa mengejar pertumbuhan dari kendaraan. Jadi kalau misalnya itu jalan misalnya kita mau perlebar itu ada batasan pasti kan, lahannya juga nggak cukup. Kedepan angkutan massal ini akan menjadi penghubung 4 kota di Jawa Timur, mulai Sidoarjo, Surabaya, Gresik, hingga Bangkalan. 30 bus ini merupakan tahap awal dari program pemerintah untuk mengajak masyarakat beralih memakai transportasi massal yang sukses diterapkan di negara-negara maju. Anissa Rosa, Sandi Priawan melaporkan untuk NET. Iya, Bella, bus rapid transit ini itu memiliki kapasitas 55 tempat duduk dan 30 orang untuk berdiri seperti itu. Dan ini bagus sekali, misalnya nanti berjalan dengan baik, ini bisa menjadi percontohan untuk kota-kota besar di Indonesia lainnya. Karena kan memang masyarakat juga perlu tuh untuk mengurangi kemacetan, kita menggunakan fasilitas transportasi umum. Iya, yang penting sama-sama menjaga kenyamanan dan juga kebersihannya ya, Aris ya. Dan ini dari data di Supnya sendiri ini di antara 16 halte yang hingga kini masih dalam proses pembangunan sudah diselesaikan sebanyak 8 unit dan ini masih terus dalam proses pembangunan sampai nanti tiba saatnya tanggal 21 April ini BRT ini siap untuk digunakan.